kasih. Shalom adik-adik GC, bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Karena apa? Karena bulan ini kita merayakan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bertemakan kawanan ternak. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, fokus kepada Tuhan, jangan ada yang tengok kanan kiri ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami bisa berkumpul kembali bersama di gereja ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tutup mulut kami, dan bukakan hati serta telinga kami, sehingga apa yang kami dengar, kami bisa menanamkannya dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Kau yang berkati kami seminggu ke depan, sehingga kami bisa kembali berkumpul dan beribadah di gereja ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita semua memuji nama Tuhan, menyambut kelahiran Juru Selamat dunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua bersuka cita. Haleluya. Yes. Dari pulau dan benua, kita puji nama Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Hati kita penuh dengan nyanyian sukacita menyambut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja hebat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi
firman Tuhan. Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Mari hati kita penuh sukacita menyambut kelahirannya. Dia datang ke dunia ini sebagai lambang pemerintahan, penasihat yang ajaib selama-lamanya buat kita. Amin. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Angkat lagi. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ramataka sikaralabai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau lahir buat kami ya Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai kami Tuhan. Biarlah hati kami selalu menyadari Kaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Ajar kami seperti domba-domba Tuhan yang mengikuti gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu ada di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kaulah segalanya buat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ada selalu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus juru selamat kami. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita, kami mau bergembira karena kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang kami tinggikan dan yang kami puja. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau angkat kami menjadi anak-Mu, anak Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka lebar, mata kami, telinga kami tertuju kepada Engkau. Segala pujian, syukur dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan
Dan pastinya kalian sudah siap kan? Nah, firman Tuhan di bulan ini kita akan masih bercerita, mendengarkan firman tentang benda-benda Natal. Apa aja? Apakah adik-adik masih ingat? Yang pertama kita sudah belajar dengan bintang Bethlehem. Kemudian yang kedua adalah kain lampin. Kemudian yang ketiga minggu lalu adalah palungan. Nah, dari cerita firman Tuhan yang minggu yang lalu tentang palungan, apakah adik-adik ingat apa yang kita dapatkan? Firman Tuhan tentang palungan. Palungan itu apa ya? Siapa ingat? Palungan adalah tempat Yesus dibaringkan. Nah, pada saat itu, berdasarkan Alkitab, palungan itu adalah tempat Yesus dilahirkan. Padahal palungan adalah tempat makan binatang. Ya. Artinya apa? Yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus ingin menunjukkan tentang kerendahan hatiannya dan kepedulian dari Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu benda Natal yang keempat, yaitu kawanan ternak. Apakah adik-adik ingat dari cerita Natal ketika Yesus lahir? Ada gembala dan kawanan ternak. Nah, benda ini satu-satunya benda hidup karena bisa bernafas seperti manusia, yaitu ternak-ternak tersebut. Ada domba, ada kambing, ya. Nah, sebelum kita belajar apa itu kawanan ternak di kisah kelahiran Yesus ini, yuk kita saksikan cuplikan video yang satu ini. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana. Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Nah, dari tadi kita sudah melihat dari tayangan video. Sekarang kita baca dari Lukas 2 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang
menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, dikatakan di daerah itu, berarti gembala-gembala dan kawanan ternak berada tidak jauh dari tempat di mana Yesus dilahirkan. Kelahiran Yesus selalu diwarnai dengan kisah para gembala dan kawanan ternaknya. Jika ada gembala tentu, ada kawanan ternak. Apa sih makna kawanan ternak dalam kisah Yesus? Nah, pasti ada maksudnya ya. Kenapa kok di dalam Alkitab dan ketika Yesus lahir itu ada kawanan ternak? Nah, yang pertama, makna dari kawanan ternak itu yaitu kesetiaan. Kok setia? Apa maksudnya? Kawanan ternak di sini adalah kumpulan domba-domba. Nah, suaranya domba bagaimana? Wah, pernah jadi domba ya Adik-adik ya? Kok bisa suaranya seperti itu? Iya, domba be. Nah, domba selalu mengikuti gembalanya. Kita adalah domba yang harus selalu setia mengikuti Yesus sebagai gembala kita. Domba harus digiring, harus ada yang menjaga dan membimbing, karena domba tidak punya pertahanan khusus seperti ular yang punya pisau ataupun cakar yang dimiliki oleh singa. Domba harus dijaga, dan domba menunjukkan kesetiaan karena mereka selalu mengikuti gembalanya. Domba yang baik adalah domba yang selalu mengikuti gembalanya. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, ya. Jadi yang pertama adalah kesetiaan, yang kedua ketaatan. Nah, sebagai domba kita harus juga taat mengikuti kemanapun gembala berjalan. Nah, jika domba tidak mengikuti gembalanya, dia akan hilang. Ya, domba-domba harus mengikuti gembala ketika gembala membawa mereka ke tempat padang rumput yang hijau untuk mendapatkan makanan. Domba-domba akan mengikutinya. Kemudian gembala akan menggiring mereka ke sungai, aliran sungai yang baik, di mana domba-domba akan mendapatkan air minum, dan gembala akan menggiring domba-domba tersebut, domba-dombanya kawanan tersebut untuk mendapatkan minum. Nah, hal ini memerlukan ketaatan dari domba. Jika dombanya tidak taat, aku nggak mau ikut gembalaku ke kanan, aku mau ke kiri Wah, bahaya itu. Kalau dombanya tidak mengikuti gembalanya, pasti akan tersesat seperti setiap domba yang hilang. Nah, begitu juga kita, adik-adik, di saat ibadah ataupun saat di rumah, saat kalian mendengar firman Tuhan dan membaca Alkitab, itulah tuntunan dari Tuhan. Dan di gereja kita mempunyai gembala, yaitu pastor kita, pendeta kita, itu yang membimbing semua jemaat. Dan juga kalau ada adik GC, ada kakak-kakak GC yang membimbing adik-adik untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal firman lebih lagi. Adik dapat mendengarkan ketika ibadah onsite ataupun online seperti saat ini, dengan mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalian harus taat, kalian harus setia, karena kita mau dibimbing. Siapa yang mau dibimbing oleh gembala? Gembala kita adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dengan gembala kita Tuhan Yesus, kita berada di junior church, berada di gereja,
Ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan utus untuk menjadi gembala di gereja tersebut. Di gereja kita juga di GC ada kakak-kakak yang akan membimbing kita. Nah, begitu juga di rumah, kalian punya orang tua yang akan membimbing kalian. Ketika orang tua memberikan nasihat, memberikan teguran, itu harus diingat dan dilakukan sehingga kita tidak salah jalan. Sama seperti waktu kalian di dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ketika naik mobil ya, ada lampu merah, ada belok kanan, belok kiri, betul? Nah, ketika ada tanda tidak boleh ke kanan, nah harusnya kita tidak boleh ke kanan. Wah, nggak mau menurut Nah, itu sebuah petunjuk tidak taat. Ada petunjuk tidak boleh kanan, kalian ke kanan. Wah, itu berbahaya sekali. Ya, jadi harus taat. Dimanapun kita berada, kita dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya. Ya, firman itu boleh berakar dalam hati kita. Kemudian kita selalu ingat firman yang kita pernah dengar. Kemudian kita terus mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, rajin ke gereja. Itu adalah cara kita bertumbuh. Setelah itu kita melakukan dan kita berbuah. Berbuah yaitu menunjukkan kebaikan-kebaikan, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Itu semuanya adalah buah-buah yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, maka dari tema kali ini tentang kawanan ternak, jadilah kita kawanan seperti kawanan ternak, kawanan domba yang setia dan taat. Siapa yang mau setia dan taat? Ya, kakak berharap kalian semua dapat menjadi anak yang setia sampai kalian besar nanti. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jika kami boleh belajar dari benda Natal yang hidup, yaitu kawanan ternak, seperti domba. Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu. Kami butuh bimbingan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan untuk membawa kami ke jalan yang benar. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi domba yang taat dan setia. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia sampai kami besar nanti. Kami mau Tuhan pimpin, biar kami juga boleh selalu berakar, bertumbuh, berbuah, dan bersaksi, menjadi saksi dimanapun kami berada. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman GC dimanapun mereka berada, Tuhan sertai. Biarlah berkat-Mu turun atas kami semua melalui firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.